Firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal untuk selamanya. Kita yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, harus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hendaklah hati kita terus melimpah dengan syukur. Saudara, hidup kita mau tidak mau harus diisi sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Tubuh kita kalau tidak makan saja, maka akan lemes ya dan bisa pingsan. Demikian juga kalau roh kita tidak diisi makanan firman, maka kita tidak akan kuat menghadapi hari-hari di depan kita yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kegoncangan. Saudara, hidup kita tidak bisa sama lagi dengan orang-orang dunia. Tetapi dikatakan harus ada pembaruan budi kita. Setiap saat kita mengerti kehendak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Firman itu hidup dan berkuasa. Maka dari itu kalau firman itu tinggal di dalam kita, firman Tuhan mengatakan, minta apa saja, kita akan menerimanya. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Siapakah orang-orang yang bisa menjadi solusi ilahi di tengah situasi yang semakin tidak menentu? Apakah hanya pendeta yang dapat menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi? Ya. Untuk siapa Alkitab berkata bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia? Kita semua. Saudara, siapa, golongan apapun, kita perlu belajar firman. Semua orang dapat belajar firman, saudara. Seperti di Zoom pagi hari ini, ya di Amerika dan sore hari di Indonesia. Kita lihat ada beberapa golongan yang ikut dalam Zoom ini. Ada ibu-ibu, ada hamba Tuhan, ada orang-orang yang bekerja, ya, ada bapak-bapak, ya. Semua kita harus belajar firman Tuhan. Siapa saja, golongan apa saja yang belajar firman Tuhan. Yang pertama, itu kaum profesional, para pekerja, ya, baik itu bekerja di kantoran, bekerja di mana, pokoknya semua para pekerja. Saudara, kita tahu bahwa para profesional, para pekerja, baik itu bekerja di kantor, bekerja di mana saja, adalah mereka yang mengalami adanya kesibukan-kesibukan tertentu yang menjadi sebuah alasan sehingga mereka akan berkata, wah, saya nggak ada kesempatan, saya nggak ada waktu untuk harus belajar Alkitab. Kita harus bisa memiliki waktu untuk belajar Alkitab di tengah-tengah tuntutan kesibukan pekerjaan. Karena dampaknya sangat besar dan nyata. Memang yang pasti begini, ketika para pekerja, ya, orang yang profesional, baik yang di kantor dan sebagainya, punya jam kerja yang sangat fix dari pagi sampai sore. Mereka justru hanya perlu mendisiplin diri. Mereka itu perlu mengambil waktu-waktu kosong dan senggang untuk mereka bisa belajar firman Tuhan. Saudara, tumbuhkan rasa haus dan lapar dalam batinmu sehingga dengan mendisiplin diri mereka bisa belajar firman Tuhan dengan lebih mudah. Sekarang semua bersifat digital, online, ya. Kita banyak ya anak-anak muda tentu pandai mendownload dan mendengarkan materi-materi yang tersedia sehingga waktu belajarnya lebih fleksibel dengan mendisiplin diri untuk belajar. Jangan sampai si jahat mendistrak kita. Wah, kamu kan capek, ya. Pastikan saudara belajar membangun pengenalan akan Tuhan yang sehat, yang akurat, karena ini menjadi fondasi adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Banyak yang berkata, aku kan capek, saya sibuk kerja, saya nggak bisa memiliki waktu untuk belajar Alkitab. Saudara, ini salah satu daripada cara si jahat untuk mendistrak kita agar kita jauh dari Tuhan. Ayo mulai ubah perkataanmu dengan berkata,
Aku punya waktu untuk belajar Alkitab. Aku rindu mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Aku harus membangun pengenalan akan Tuhan dan sungguh-sungguh membangun fondasi dan penyertaan Tuhan di dalam diriku. Contohnya, Yusuf disertai oleh Tuhan. Maka apapun yang Yusuf lakukan, dikatakan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan berkehendak untuk hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita cuma perlu apa? Mendisiplin diri, mengambil waktu kosong untuk firman Tuhan. Ya, jadi kita harus punya komitmen pendisiplinan diri untuk mempersiapkan waktu dan ada rasa hati yang haus dan lapar akan kebenaran, itu yang kita perlu bangkitkan. Yang kedua, siapa yang perlu belajar Alkitab? Ya, mungkin banyak di antara kita sore hari ini ikut Zoom, yaitu para senior, para manula, ya harus belajar Alkitab. Ya, yang sudah berumur, ya istilahnya nggak mau dibilang mungkin sudah tua, tapi dibilang senior aja. Termasuk saya, saudara, yang sudah senior. Jadi orang yang sudah senior, yang sudah berumur, sudah masuk usia golden age, ya. Ini jangan kemudian berpikir, wah saya sudah tidak bisa belajar firman. Gampang lupa, baru baca sebentar sampai bawah sudah lupa. Saudara, ini adalah tipu daya si jahat. Saya dorong, pastikan kita yang mungkin sudah mulai masuk usia tua, golongan-golongan senior, golden age, pastikan kita terus mau belajar firman Tuhan. Apa tujuannya? Yang pertama ya, kita kalau belajar firman Tuhan, itu yang pertama yang aslinya ya kelihatan nyata. Itu enggak mudah pikun, saudara. Saudara, dan juga memiliki kecerdasan dan ketajaman berpikir, tidak mengalami penurunan. Saudara. Banyak orang tua itu kan mengalami penurunan. Malah kita kalau belajar firman Tuhan, kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran dan hati terus fokus hanya Tuhan dan firman-Nya. Akhirnya menjadi apa? Kita penuh hikmat. Saudara, juga untuk bapak-bapak senior, kalau kita mengisi hidup kita dengan firman, maka dia tidak akan menjadi seorang yang jahat. Dia akan menjadi seorang yang tidak bercacat. Ya, bapak-bapak senior kalau mengisi hidupnya dengan firman, dikatakan dia akan menjadi suami dari satu istri. Ya, bukan banyak istri, satu istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, cakap mengajar orang, bukan pemarah, melainkan ramah. Seorang kepala keluarga yang baik dan disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Saudara, orang yang tidak belajar firman, saya yakin dia akan mengondisikan hati dan pikiran mereka dengan dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut. Karena apa? Mereka nggak belajar firman. Kita akan menjadi orang-orang yang menularkan iman, ya, menjadi terang, menjadi garam. Seperti neneknya Timotius. Ini nenek Timotius namanya Lois, yang mendidik Timotius menjadi rasul di usia muda. Justru neneknya, ya, orang sudah the golden age, usia senior, saudara. Kalau istilah nenek itu dikatakan namanya neneknya Timotius, pasti sudah golden age. Saya yakin saudara terlepas dari berapa usia, Tuhan akan tetap bisa pakai kita. Saudara, malah saya mendapati makin senior usia seseorang, maka katanya itu didengar karena mereka dianggap sebagai sosok pribadi yang sudah makan asam garam. Jadi kata-katanya itu banyak didengar. Ini bukan makan asam garam lahiriah, tapi kita makan asam garam surgawi. Sehingga saudara dalam berkata-kata, kita menyampaikan sesuatu baik untuk anak-anak kita, cucu kita, orang-orang di sekitar kita, semuanya full dari firman Tuhan dan full merupakan pikiran Kristus. Ya, saya mendorong saudara semua, walaupun mungkin sudah berkata, saya ini sudah senior, sudah tua, stop, berhenti mengatakan sudah tua. Ada banyak perkara besar yang Tuhan akan tanam dalam hidupmu. Semua orang bisa belajar Alkitab, anak muda, ibu rumah tangga, pekerja kantor. Karena dengan kita belajar Alkitab, dikatakan kita dipersiapkan untuk supaya kita itu menjadi berkat.
menjadi berkat bagi orang lain. Karena dalam belajar Alkitab kita dipersiapkan menjadi sekumpulan sebagai umat Tuhan yang kuat, yang tidak tergoncangkan menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Sebagai anak-anak Tuhan berdiri teguh di tengah-tengah goncangan yang terjadi pada akhir zaman. Saudara, selain anak-anak muda, para pekerja, bapak-bapak, ya para senior, manula, ya yang sudah berumur golden age, juga saya perlu yang apa? Yang harus belajar Alkitab. Ibu-ibu rumah tangga, saudara. Ibu-ibu rumah tangga ini harus selalu belajar Alkitab, saudara. Mungkin sebagai ibu rumah tangga itu sibuk ya dengan berbagai macam urusan dalam keluarga, mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah, dan melakukannya berbagai macam kesibukan, apalagi di Amerika, saling bekerja sendiri semuanya. Sepertinya kita nggak ada waktu lagi. Sepertinya ya kita sudah capek. Waktu ada senggang, kepengennya rileks, ya nonton TV, ya nonton film sambil ngemil, kepengennya gitu. Tapi ayo saya dorong saudara-saudara, ibu-ibu untuk belajar Alkitab. Ya. Saudara, jawabannya apa supaya kita belajar Alkitab? Saya mendapati justru sebagai ibu rumah tangga, kita harus belajar Alkitab. Karena dari firman itu akan terjadi impartasi roh. Suatu pekerjaan kuasa firman yang akan mentransformasi kehidupan kita kepada keluarga sekitar kita dan orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu rumah tangga orang percaya tidak pada tempatnya sama seperti ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar kita di dunia ini. Kalau kebanyakan ibu rumah tangga, kalau ada tantangan, ada masalah, mulai bingung, khawatir, takut, wah itu ibu-ibu hampir bisa dibilang tidak bisa diam, ngomel dan bersungut-sungut. Karena mungkin ada banyak kebutuhan kadang-kadang yang suami tidak memenuhi, akhirnya juga bisa ngomel. Beda kalau orang percaya atau ibu-ibu rumah tangga yang mau belajar firman Tuhan, kita Petrus menegaskan bahwa seorang istri perhiasanmu tidak adalah yang tidak binasa, yang menaruh pengharapan kepada Allah. Sebagai ibu rumah tangga, engkau akan mewarisi roh yang lemah lembut dan tentram. Yang dimaksud roh yang lemah lembut itu berbicara tentang kekuatan dan keperkasaan secara rohani. Saudara, wujud konkretnya seperti apa sih? Coba ya. Umpamanya, walaupun kita melihat ada ketidakjelasan, ketidakakuratan di dalam diri anak kita atau suami kita, maka sang ibu ini enggak terus gampang ngomel, tapi sang ibu ini dengan penuh kasih, penuh ketekunan, membimbing anak-anak dengan penuh ketekunan untuk berjalan di dalam kebenaran. Karena apa? Karena dia mempunyai simpanan kebenaran di dalam hidupnya. Karena dia belajar firman Allah. Sehingga dikatakan tanpa perkataan di dalam kitab Petrus, seorang ibu ini bisa menenangkan para anggota keluarganya, baik itu anak, suami, hanya dengan melihat kelakuan istri atau ibunya. Saudara, Timotius ini adalah hasil produksi keluarga, dalam hal ini neneknya Lois, tadi yang saya berkata, neneknya jadi orang yang sudah golden age, dan juga dari ibunya, Eunike, yang cinta Tuhan. Sehingga dalam usia yang muda, Timotius ini bisa memiliki kualitas hidup yang spesial, kualitas hidup yang istimewa. Sehingga Paulus mengambil dia dipoles sedemikian rupa menjadi seorang rasul muda. Jadi kalau ibu rumah tangga mau belajar firman, dia bukan cuma hanya mewarisi roh yang lemah lembut, tapi juga roh yang tentram. Dan ini akan bisa membahagiakan orang di sekitar rumahnya, suami dan juga anak-anaknya. Saudara, juga seorang istri, seorang yang mau tenggelam dalam firman, Tuhan bela dengan kasih karunia. Di surat Petrus dikatakan kalau suami-suami hidupnya tidak bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah, teman pewaris kasih karunia, maka dikatakan kehidupannya, doanya akan terhalang.
Saudara, ini luar biasa, satu kelebihan yang Tuhan berikan pada wanita. Karena itu saya mendapati dari setiap keluarga, seorang istri, seorang wanita, seorang ibu itu seperti jantung yang mengalirkan kehidupan dalam keluarga tersebut. Nah, kalau sang istri atau sang keluarga ini, sang ibunya mengalirkan kehidupan ini, kondisinya resah, gelisah, takut, khawatir, nggak ada firman dalam dirinya, maka akan keluarganya juga mengalami rasa yang tidak nyaman juga, akan juga khawatir, akan juga mengalami keresahan dan sebagainya, dan akan melahirkan anak-anak yang khawatir, takut menghadapi hari depannya. Tapi kalau sang ibu, sang istri atau wanita ini mengalirkan sumber ilahi yang berasal dari roh yang tentram, karena percaya penuh pada Tuhan, karena memegang betul kuasa firman, maka apa yang terjadi? Saya yakin rumah itu akan menjadi kepingan surga. Suasana surga akan nyata di tengah keluarga. Dan tergenapi pepatah yang mengatakan, a thankful heart will create a thankful home, and a happy wife create a happy life. Hati yang penuh ucapan syukur akan menciptakan rumah yang penuh ucapan syukur. Dan sebagai seorang ibu, seorang wanita, seorang istri, saya mendorong semua saudara untuk betul-betul menenggelamkan hidupmu di dalam firman dan roh. Dengan demikian kita akan menikmati realita Tuhan, surga di tengah-tengah keluarga kita. Baik para pekerja, profesional, kantoran, para senior, golden age, para suami, para istri. Ayo semua kita mau belajar firman Tuhan. Kalau sampai kita tidak ada waktu, itu iblis yang menghalangi kita. Sehingga kita tidak ada waktu untuk belajar firman, tidak ada waktu untuk doa, sehingga kita jauh dari Tuhan. Karena itu akan mari kita menguatkan fondasi hidupmu untuk menghadapi masa hari depan dengan tidak tergoncangkan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah kekal untuk selamanya. Suatu saat, saudaraku, kita pasti dipanggil Tuhan, dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Warisan apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu dan keturunanmu? Warisan harta di dunia bisa lenyap. Wariskan firman dan menara iman dan tongkat sejarah hidupmu yang akan tetap terbaca dan menjadi teladan yang tidak pernah binasa. Kalau anak cucu kita punya firman, maka dia punya segalanya. Karena firman sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi apa, tidak ada menjadi ada. Apabila mereka jatuh, firman ini akan menjadi rema untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Saya bersyukur firman yang saya tanamkan kepada anak-anak sejak kecil saat ini bertumbuh dan selalu menuntun mereka untuk menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dan hidupnya sungguh-sungguh sampai rembang tengah hari, diberkati secara rohani jasmani untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bukan cuma belajar firman, tapi mau hidup kita tenggelam dalam firman, hidup oleh firman dan hadiratnya. Maka saya percaya kita akan mengalami surga di tengah-tengah bumi ini. Amin.